Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan hari ini kita bisa ketemu ya dalam tatap muka secara online, dan hari ini Bapak akan menyampaikan materi PWPB untuk kelas 11 rekayasa perangkat lunak, pemrograman web, dan perangkat bergerak. Ini pertemuan pertama, dan nanti kedepannya yang akan mengampu materi ini tidak hanya Bapak ya, ada nanti Bapak Fatahillah Zuhair dan juga ada Bu Rinawati. Nanti kami bergantian akan menyampaikan materi PWPB yang akan bisa kalian lihat atau kalian pelajari di e-learning SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Baik, langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita mulai, Bapak ingatkan, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kalian semuanya harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tentunya mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Baik, kita mulai yang pertama. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak sampaikan terlebih dahulu kontrak pembelajaran. Di poin yang pertama, untuk dapat menyampaikan atau mendapatkan hasil yang maksimal dari pembelajaran online ini, nanti kalian diusahakan untuk bisa selalu hadir secara online dari rumah masing-masing ataupun dari kos atau dari pondoknya masing-masing. Nanti ini akan kami hitung sebagai absen. Kemudian poin yang kedua atau nomor 2, kalian harus berusaha untuk selalu aktif baik di dalam maupun di luar. Artinya kalian harus berusaha bertanya apabila kalian tidak paham, dan harus berusaha menjawab sebaik mungkin apabila ada soal atau pertanyaan. Di poin yang ketiga, kami nanti akan memberikan beberapa tugas yang akan kami upload di e-learning SMK Tahfiz. Nanti silakan untuk selalu dibuka setiap hari, silakan dicek dan dikerjakan sebaik mungkin. Baik, itu kontrak pembelajarannya, semoga nanti bisa paham semuanya. Poin berikutnya adalah metode penilaian, di mana nanti metode penilaian yang akan Bapak gunakan adalah metode yang hampir sama dengan pembelajaran tatap muka biasa ya. Poin yang pertama, nanti ada tugas secara individu, di mana tugas ini bisa Anda kerjakan di rumah masing-masing. Dan yang berikutnya, poin yang kedua, ada tugas secara berkelompok. Meskipun kita terpisah jarak yang cukup jauh ya antara kalian dan juga masing-masing teman kalian, tetapi tetap akan kami usahakan untuk membuat tugas kelompok. Yang berikutnya ada praktikum. Nanti kami akan membuat suatu website yang nanti bisa mempermudah kalian untuk praktikum pemrograman website itu sendiri. Dan yang keempat, ada juga nanti ulangan harian, ada ujian tengah semester, dan juga ada ujian akhir semester. Nah, karena kita sudah mempunyai e-learning di SMK Tahfiz, maka diusahakan nanti kalian untuk selalu memantau di masing-masing kelas, tidak hanya kelas pemrograman web ini ya, tapi juga kelas-kelas yang lain. Siap ya? Oke, bagus. Yang berikutnya, ada beberapa istilah yang nanti mungkin akan selalu kita gunakan di pemrograman web. Yang pertama, istilahnya pemrograman itu sendiri. Apa sih pemrograman gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini sedikit Bapak jelaskan. Pemrograman itu adalah aktivitas di mana kita membuat program. Jadi ketika Anda membuat program, baik itu kecil, menengah, atau mungkin yang besar, itu disebut sebagai pemrograman. Aktivitasnya ya. Program, apa itu program? Merupakan serangkaian instruksi yang nanti kita tulis untuk membuat suatu aplikasi dalam komputer. Atau kalau yang lebih mudahnya, program itu adalah hasil dari produk yang kita buat setelah kita melakukan pemrograman. Nah, seperti itu hasilnya ya, produknya. Nah, program ini sering kita juga sebut sebagai aplikasi atau software. Web atau website itu sama ya, hanya disingkat saja ya. Website adalah sebuah situs yang nanti berisi informasi tertentu yang dapat kita akses dari manapun, kapanpun, dimanapun. Nah, tentunya untuk bisa membuat suatu website yang bagus, kalian harus berlatih ya, dari mulai hal dasar sampai nanti ke tingkat menengah dan ke tingkat mahir. Tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.
Dan yang berikutnya, apa sih perangkat bergerak? Mungkin ada tanya-tanya ya, perangkat bergerak itu apa gitu ya. Nah, secara singkat perangkat bergerak sebetulnya itu handphone ya, karena ini menggunakan istilah baru, atau kalau yang lebih sering disingkat istilahnya mobile gitu ya, itu hampir sama. Sebuah perangkat yang ukurannya relatif kecil dan dapat diakses dengan mudah, dibawa juga mudah. Nah, biar mudah dipahami perangkat bergerak, anggaplah handphone yang kalian miliki masing-masing. Itu istilah-istilah yang kita gunakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui e-learning atau melalui WhatsApp guru masing-masing, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Apa yang akan kita pelajari nanti, ada beberapa bagian, Bapak bagi menjadi 4 hal ya. Yang pertama, dasar dari pemrograman website dan juga pemrograman mobile, atau tadi perangkat bergerak tadi ya. Kenapa yang pertama itu dasar? Ini ibarat kita bangun rumah, inilah pondasi kita, teman-teman. Pondasi kita untuk bisa belajar dan membuat website dan juga aplikasi mobile yang bagus. Setelah Anda paham dasarnya, nanti kita akan bisa membuat hal yang lebih bagus lagi tentunya. Poin yang kedua, pemrograman web statis. Nanti ada 2 istilah, yaitu pemrograman web statis dan juga pemrograman web dinamis. Nah, ini bagian yang pertama, kita akan menggunakan suatu bahasa pemrograman yang disebut sebagai HTML. Oke ya. HTML, nanti kepanjangannya apa, seperti apa bahasanya, nanti akan kita pelajari. Poin yang ketiga, pemrograman web dinamis. Oke, setelah tadi kita memahami web statis, nanti kita akan mengenal pemrograman web dinamis. Kalau pernah menggunakan Facebook, Twitter, Instagram gitu ya, kalian pernah login, pernah daftar, pernah update status. Nah, semuanya itu menggunakan konsep web dinamis. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan satu persatu. Dan yang keempat, kita juga akan belajar tentang bagaimana kita membuat program di sebuah perangkat mobile. Kalau lebih mudahnya kita pelajari di sini, nanti kita akan membuat aplikasi Android ya, karena di dunia ini yang paling banyak digunakan tentunya Android. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan membuat aplikasi iPhone atau aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, itu 4 pokok bahasan yang kita bahas. Nanti kita akan diperinci di materi-materi yang lain. Untuk materi pembelajaran yang pertama, kita akan mengenal tentang konsep teknologi aplikasi web. Sebelum kita terjun membuat coding, sebelum kita membuat program, terlebih dahulu kita akan mengenal teknologi aplikasi web. Kemudian format teks pada halaman web. Nah, ini sudah masuk ke yang tadi sudah Bapak singgung di awal, yaitu HTML. Kita akan mengenal dari awal. Poin berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat tabel di dalam website. Nah, kalau di Microsoft Word atau di Excel saya kira semuanya sudah bisa ya, tapi kalau di website ada sedikit berbeda. Tapi tentunya ini sangat mudah dipelajari, yang penting semangat belajar. Dan berikutnya, kita bisa membuat tampilan multimedia pada halaman web. Di materi keempat ini, kita semuanya akan belajar tentang bagaimana membuat suatu website lebih menarik dengan menambahkan gambar, suara, dan juga mungkin video atau animasi gitu juga bisa ya. Oke, yang kelima, kita akan membuat suatu link atau kaitan. Contoh mudahnya link itu adalah menu. Nah, kalau Anda buka Facebook itu Anda bisa klik beranda, Anda bisa ngeklik teman Anda ya, foto teman Anda, akan buka profilnya, Anda bisa klik untuk menambahkan status dan lain sebagainya. Berikutnya yang keenam, kita akan belajar membuat form atau formulir ya. Form kalau di Indonesia kan namanya formulir. Formulir ini gunanya sangat banyak sekali. Kalau di website itu yang paling mudah contohnya adalah saat Anda login atau masuk ke suatu website. Anda masukkan username, Anda masukkan password, klik enter atau tekan tombol masuk ya gitu ya. Anda masuk ke suatu web. Nah, itu namanya formulir atau form. Contoh lagi mungkin saat Anda mendaftar di sebuah akun game gitu ya. Anda daftar game PUBG misalkan, Anda masuk websitenya, Anda masukin nama, Anda masukin alamat Anda, genrenya apa dan lain sebagainya, dimasukin, Anda tekan daftar, maka itu juga masuk ke dalam kategori form atau formulir pada suatu website.
Dan yang berikutnya kita akan mengenal style. Style itu pengaturan gaya gitu ya, atau tampilan atau interface. Di materi ini, materi ketujuh ini, nanti Anda akan belajar tentang bagaimana cara membuat website lebih menarik, menambahkan sebuah warna, menambahkan sebuah animasi, menambahkan sebuah gambar yang mungkin bergerak, ya seperti itulah ya, itu namanya style. Dan yang ke-8, kita akan mengenal teknologi aplikasi web server, suatu teknologi yang mempermudah kita untuk membuat website yang interaktif. Maksud yang interaktif di sini adalah website yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu dan dua orang atau lebih. Contoh mudahnya, Facebook menggunakan teknologi ini di mana kita bisa terhubung dengan orang dari berbagai belahan dunia ya, dalam waktu yang sama atau waktu yang singkat gitu ya. Materi ke-9 itu kita akan mengenal tentang pemrograman berbasis server atau server-side scripting. Kalau tadi di awal tabel, multimedia itu masih namanya pemrograman client-side scripting atau pemrograman berbasis klien. Kalau server ini agak lebih canggih lagi. Intinya apa nanti kita bahas berikutnya saja lah ya. Dan yang berikutnya materi ke-10 kita akan belajar membuat struktur kendali. Apa itu struktur kendali? Nanti kita akan lebih berdalam di pertemuan berikutnya. Oke, kira-kira itu ada 10 materi. Semoga nanti bisa semangat belajar semuanya dan satu persatu kita pelajari, nggak usah panik, nggak usah pusing ya. Nanti kita akan bantu apapun kesulitan kalian. Nah, ini kebetulan kami masih menyimpan beberapa contoh website yang pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Oke, pada saat pandemi COVID-19 kemarin berjalan, salah satu tugas yang kami berikan adalah kami minta membuat website yang berhubungan dengan Corona atau COVID-19. Nah, ini contohnya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua ya. Nah, nanti kalian juga bisa membuat yang seperti ini atau bahkan yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi. Karena ini hanya berupa screenshot, maka tak bergerak ya. Nanti ke depan kita bisa membuat yang lebih bagus lagi. Dan yang ketiga ini sudah lebih menarik kalau dari segi tampilan, penggunaan font, penggunaan warnanya. Nah, ini semua nanti bisa kita terapkan, bisa kita buat semuanya ya. Yang penting kuncinya adalah Anda siap untuk berlatih, Anda siap belajar, semangat, dan tidak boleh pusing ketika coding ya. Ketika kita menemui error dalam suatu coding itu tidak boleh putus asa, karena ada cara untuk menyelesaikannya. Tenang saja ya. Silahkan aktif di forum e-learningnya SMK Asus, boleh juga menggunakan WhatsApp yang kalian miliki. Silahkan chatting ke gurunya masing-masing, boleh saya, boleh juga Pak Zuhair atau Bu Rina, tergantung nanti di kelas kalian yang ngajar siapa. Oke, itu mungkin dari saya untuk pertemuan awal ini. Karena ini masih pertemuan awal, tidak usah pusing dulu. Nanti yang sudah mulai ada gambaran boleh browsing ya, tanya di Google ya. Saya kira banyak tutorial di sana yang bisa mempermudah Anda, atau nanti kita juga punya akun YouTube, bisa dipantau di sana beberapa tutorial. Jadi materi ini bisa Anda akses di e-learning atau juga bisa nanti diakses di YouTube. Untuk linknya nanti akan kami sampaikan menyusul begitu ya. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker apabila keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, dan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap jaga jarak atau social distancing ya. Kalau kangen bisa pakai video call gitu ya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah aja gitu ya. Tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa. Materi bisa bersumber dari e-learning atau dari Google atau dari yang lain. Monggo, bebas, kita bebaskan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp kalian masing-masing atau di e-learning. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.